Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan hadis sebagaimana Imamul Bukhari riwayatkan di dalam kitab sahihnya daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Nabi? Man bata tahiran fi syi'arin tahirin bata wa ma'ahu malakun fi syi'arih fala yastayqidhu sa'atan minal layl illa qala al malak Allahumma ighfir li abdika fulan fa innahu bata tahiran. Kata Nabi, siapa orang yang tidur punya wudu. Jadi di antara adab Islam, kalau mau tidur upayakan punya wudu. Ini sambungan yang tadi sebetulnya hampir mirip. Ini manfaat akhirat. Jadi artinya tidur punya wudu itu bagaimana? Dia batal wudunya dengan sebab tidur. Kalau sebelum tidur bininya megang, wudu lagi. Mana dingin, nggak kenal, kudu wudu. Siapa orang yang tidurnya punya wudu, maka malaikat jaga dia. Dengan malaikat berdoa, Allahumma ighfir li abdika fulan. Ya Rabb, tolong ampuni dosa orang ini. Segede apapun dosanya ya Rabb, ampuni dia. Ini sebelum tidurnya punya wudhu nih orang ya Rabb. Begitu. Tuh gimana enggak luas rezeki? Karena di antara penyebab seret rezeki adalah dosanya banyak. Ini malaikat. Betapa beruntungnya orang yang dia mengistirahatkan badannya ngorok, ngiler lagi. Tapi ada hamba Allah yang lainnya digaji juga kagak sama dia. Itu hamba Allah yang lainnya malaikat Allah utus untuk jagain dia. Bukan jaga doang supaya kupingnya nggak dimasukin semut, supaya mulutnya yang nganga tuh nggak dimasukin kecoa. Bukan itu doang bukan. Tapi malaikat angkat tangan, memohon, merintih, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzah, supaya nih orang dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa beruntungnya orang, dia sibuk dengan tidurnya. Ada hamba yang lain sibuk jagain dan mintain dosa dia biar diampuni sama Allah. Itulah di antara keuntungan orang yang tidur punya wudu. Masih banyak keuntungan yang lain dalam hadis yang lain. Man bata tahiran in mata syahidan. Siapa orang yang tidur punya wudu, kalau mati malam itu, maka dia dicatat sebagai orang yang mati syahid. Padahal agak perang, ngorok, syahid. Artinya masuk surganya duluan. Gara-gara sebelum tidur punya wudu. Sebelum tidur punya wudu.
Jadi beruntung. Kalau kita tidurnya punya wudu, nanti ruh kitanya naik ke langit. Di badan kita ini ada dua ruh. Ada dua ruh. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ar-Ruh. Ada dua. Ada namanya ruhul yaqadzah dan ada namanya ruhul hayat. Kalau ruhul yaqadzah bila dicabut oleh Allah, matanya merem, tidur. Ini dicabut ruhul yaqadzahnya. Tapi kalau yang dicabut oleh Allah ruhul hayatnya, yang kayak begini bakal diumumin di Nurul Anwar berita duka cita karena dia mati. Tapi ruhul yaqadzah dicabut, dia tidur. Ruhul hayat dicabut, dia mati. Kalau orang sebelum tidur punya wudu, ruhnya melayang ke langit, mimpi ketemu orang-orang soleh, ketemu ulama, ketemu wali-wali, begitu, ketemu nabi. Kenapa? Rohnya suci. Karena punya wudu sebelum tidurnya. Tapi kalau nggak punya wudu, ngimpi, nggak usah ditanya sama kiai. Biar kata ketemu kiai, nggak usah. Bisa setan. Saya ngimpi ketemu Syekh Anu. Begitu. Ukur diri sebelum tidurnya punya wudu nggak? Enggak ya sulit. Setan yang datang. Punya wudu, baru bakal ketemu macam-macam dalam tidurnya. Karena kita tidurnya nggak pakai punya wudu, ya Allah ngimpi sih alhamdulillah saban malam ngimpi mulu tapi gondoruo mulu gondoruo, nggak jelas. Begitu. Ini karena yang kayak begitu. Jadi keuntungan orang yang tidur punya wudu. Malaikat doain dia, mintakan ampun kesalahannya. Apa enggak enak kita sibuk sama urusan diri kita, ada yang mikirin bantuin kita? Apa enggak enak tidur? Bila kita mati syahid, apa enggak enak tidur? Punya wudu, punya wudu. Dan kalau kita punya wudu, punya senjata, tidur miring kanan, miring kiri, belum ngantuk juga, pegang Quran bisa, langsung mau takbir ya tinggal pakai baju aja, jadi nggak repot-repot, begitu. Karena senjatanya ada. Al-wudu silahul mu'min. Wudu itu senjata bagi orang mukmin. Bila kita ada senjata, musuh juga takut. Begitu. Hidup penuh dengan ketenangan, punya senjata. Begitu. Kayak orang di dompetnya mau tipis, cuman ada ATM isinya banyak, punya senjata. Itu langkahnya kencang. Begitu. Ada orang dompetnya ya Rabbana kayak kuburan Cina. Tebal, isinya kopiah. Ini jalan juga letoy, susah geraknya. Jadi saudara, kalau kita tidur tuh punya wudu, apatah lagi membaca aurat Sayyidah Fatimah Zahra. Jadi Siti Fatimah itu ngadu kepada Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang suaminya, yakni Imam Ali, rada seret jalan rezekinya. Lalu diajari nama Nabi sebelum tidur baca Subhanallah 33.
Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Mau digenapin 34 langsung jadi bagus, jadi 100. Tutup biasa kayak salat Allah berkabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila la ilaha illallah walhamdulillah ala kulli syai'in qadir. Itu bismika Allahumma ahya wa bismika amat. Dah. Itu Allah buka jalan-jalan rezeki. Bila dengan punya wudhu aja malaikat doain kita, itu aja udah luar biasa. Apalagi sebelum tidurnya baca-baca doa-doa nabawi sebelum tidur, tambah berkah aja tuh orang hidupnya. Punya wudhu enak. Mana bini gua lagi jalan-jalan ziarah Wali Songo, pas lagi gitu, udah wudhu aja, lagi di rumah juga ada yang dipegang, mau megang apaan gitu. Wudhu, apalagi bininya di Semedo, di kampung, ada jangan punya wudhu, berkah. Punya wudhu itu dahsyat, besar nilainya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menjaga kesucian lahir akan Allah anugerahi kesucian batin, dan itu yang bikin mudah menangkap pesan-pesan ilahi. Tidur punya Allah berkah. Hidup kita kalau kita sebelum tidur wudhu dulu. Ingat, kalau kita mana megang kemaluan kita lagi, ya wudhu lagi. Tempat wudhunya jauh, ya kalau pengen sahid, ya kerjain. Kalau pengen didoain malaikat, ya kerjain. Nih hidup. Jadi Nabi itu sayang sama kita. Kitanya yang kadang kurang sayang sama diri sendiri, padahal Nabi udah bilangin, tinggal kitanya aja ngerjain yang dibilangin sama Nabi. Pada akhirnya kita minta sama Allah agar Allah berikan kita taufik dan hidayah, maunah dan inayahnya, sehingga kita pelan-pelan setahap demi setahap bisa mengamalkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Segini aja ngajinya, buat tanya jawab. Ada yang di